kita membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sore hari ini saya akan membahas salah satu emiten milik konglomerasi yang mungkin teman-teman segini juga masih menjadi perbincangan hangat ya. Karena ternyata sahamnya sudah naik ratusan persen, tapi dari sisi kinerja keuangan ternyata masih merugi. Dan kabar terbarunya ternyata anak usahanya akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin teman-teman harusnya sudah bisa menebak ya emitennya apa. Emitennya adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk atau dengan kode emitennya TPIA. Nah, kira-kira harga sahamnya sudah terbang berapa banyak sih? Kita akan bahas dari sisi kinerja harga sahamnya terlebih dahulu. Ya, untuk hari ini, untuk perdagangan pada hari ini tanggal 4 Juni 2025, kalau kita lihat TPIA masih terbang lagi ya di level Rp9.225 per lembar saham atau naik sekitar 1,10%. Nah, ini perdagangan hari ini, lalu bagaimana perdagangan yang sudah terjadi 3 hingga 5 tahun ke belakang. Karena kalau kita lihat kinerja harga sahamnya ini luar biasa sekali ya naiknya, padahal dari sisi kinerja masih cukup buruk. Yuk kita cek di pergerakan harga saham secara track record jangka panjang. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi sebenarnya harga saham TPIA itu selama 3 tahun sudah naik sekitar 260%, kemudian selama 5 tahun ke belakang sudah naik sekitar 450%. Dan di sepanjang tahun ini naiknya sekitar 23%. Padahal kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangan, di mana TPIA masih mencatatkan kerugian. Ini bisa dilihat ya pada kuartal 1 2025 di sini secara chartnya masih merah, di mana ruginya kalau kita bentuk dalam US dollar, rugi pada kuartal 1 2025 itu tercatat 23,6 juta US dollar. Memang ruginya sudah turun 27,7% dari 32,6 juta US dollar. Untuk penurunan dari laba bersih memang didorong dari peningkatan pendapatan. Jadi kalau teman-teman lihat pada pendapatan kuartal 1 2025 di mana TPIA mencatatkan realisasi sekitar 31,8% secara tahunan, yang dimana memang cukup tinggi ya angkanya di harga di level 622,1 juta US dollar untuk pendapatan bersihnya yang memang realisasinya lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2024 yang dimana tercatat 471,9 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat secara rinci memang beberapa segmen terdongkrak kinerjanya. Jadi kalau kita lihat ada segmen bisnis di kimia yang dimana naik sekitar 32,5% dan juga dari segmen infrastruktur yang dimana naik sekitar 19,4%. Namun kalau kita akumulasi nih dari tahun 2020 ya ke kuartal 1 2025 memang secara akumulasi masih merugi atau sekitar kurang lebih ya 300 miliar rupiah. Nah, tapi dari sisi kerugian ini ternyata TPIA ini masih rajin membagikan dividen. Tapi mungkin jadi pertanyaan tahun ini kira-kira bagi dividen lagi nggak ya? Karena ternyata masih merugi nih. Yuk kita cek di track record dividen dari TPIA. Ya, jadi kalau kita lihat memang beberapa tahun setelah COVID ya, tidak ada absen ya untuk pembagian dividen. Kalau kita lihat di sini secara payment date dan juga come date, di mana 2021 di sini justru membagikan dividen 2 kali, kemudian 2022, 2023, dan 2024. Di sini kalau kita lihat memang absen pada masa COVID saja di tahun 2020. Kita bisa bergeser di slide selanjutnya. Ya, jadi kalau lihat teman-teman di mana TPIA di sini secara data membagikan dividen sejak Desember 2009. Kalau kita lihat sempat absen tahun 2012 dan juga 2013, tapi setelah itu absen lagi di tahun 2020 dan masih membagikan dividen hingga tahun 2024. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kira-kira nanti tahun 2025 yang dimana perseroan akan RUPS pada 11 Juni 2025 nanti. Kita tunggu saja kabarnya apakah kira-kira akan membagikan dividen dan apakah yieldnya jauh lebih menarik karena memang secara kerugian masih mencatat rugi tapi ruginya sudah turun. Nah, kita mungkin bisa melihat dari sisi valuasi saham TPIA juga nih. Tadi kan kinerjanya masih merugi ya. Valuasinya gimana nih dengan harga yang sekarang sudah cukup premium? Ya, memang di sini saham TPIA ini harganya sudah mirip-mirip seperti Bank BCA ya. Cuman kalau kita lihat Bank BCA valuasinya secara perbankan masih murah. Tapi kalau kita lihat ternyata di industrinya TPIA sekarang kan harga sahamnya sekitar level 9.300-an ya. Tapi kalau kita hitung fair value-nya atau harga kewajarannya hanya di 373 perak saja. Atau di mana memang sangat mahal atau over value di 2.380 persenan.
Dan kalau kita lihat secara industrinya, price earning ratio-nya di mana juga kalau kita lihat TPIA tercatat 25,5, sementara untuk kompetitornya atau yang mirip-mirip di industri yang sama nggak beda jauh, di sini Aman Mineral 14,9, ada Impact Pratama Industri 4,4, ada Barito Pacific 2,8, dan Saudi Basic Industry di 1,2. Dan secara rata-rata industrinya hanya 5,8, sementara harga atau valuasi dari TPIA di 25,5. Tentu saja valuasinya dari PBV maupun juga price earning ratio-nya memang dua-duanya masih cukup mahal ya. Nah, kita juga bisa melihat dari price to sales-nya. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, kalau kita hitung memang ternyata nggak begitu jauh dari price earning ratio-nya, di mana price to sales-nya juga di 25,5, sementara kalau kita lihat versi industrinya rata-ratanya hanya 0,8 nih. Jadi memang dari sisi valuasi PBV, price earning ratio, dan juga price to sales ratio ternyata memang saham TPIA sudah overvalue atau sudah cukup mahal. Nah, lantas kenapa valuasinya mahal? Secara kinerja juga masih merugi, terutama dari 2020 tadi ya, hingga kuartal 1 2025, meskipun memang kerugiannya sudah turun dari tahun lalu. Namun apa yang mendorong kenaikan saham TPIA hingga ratusan persen? Nah, ternyata ada aksi-aksi korporasi nih. Apa saja? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama kalau kita lihat di mana kenaikan harga sahamnya untuk TPIA, kalau teman-teman perhatikan memang sudah mencatatkan kenaikan itu mulai naik di periode Juli 2023. Dan memang ternyata memang ada alasan tertentu kenapa saham TPIA bisa naik. Kalau kita lihat pada tahun 2022 di mana memang perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan di mana tahap pertama di 2 triliun, kemudian lanjut tahun 2023 tahap 2 sekitar 1,25 triliun dan tahap 3 di 1 triliun. Kemudian lanjut lagi di tahun 2024 tahap 4 yaitu sekitar 1,5 triliun rupiah. Dan memang ternyata tahun 2024 juga memang perseroan ada pembaruan atau perubahan nama. Jadi sebelum Chandra Asri Pacific Tbk, nama sebelumnya adalah Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang dimana kalau kita lihat memang tujuannya adalah untuk transformasi dan ekspansi dari bisnis perseroan. Kemudian yang menarik tahun 2024 yang dimana harga sahamnya makin terbang, di mana perseroan mengakuisisi kilang Shell Bukom di Singapura, yang kalau kita lihat di mana rencana dari akuisisi ini memang untuk memperkuat dari posisi TPIA terutama sebagai salah satu pemain di industri petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Nah, kemudian yang menarik atau yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah ada rencana anak usahanya akan IPO yaitu CDIA, Chandra Daya Investasi, yang dimana sudah terkonfirmasi sudah mendaftarkan IPO. Kita tinggal tunggu saja hasilnya nanti. Kalau kita hitung memang IPO-nya akan IPO jumbo ya, karena untuk dana segarnya sekitar triliunan. Jadi memang ini tentu saja akan menjadi daya tarik sendiri untuk saham-saham, terutama saham-saham dari Prajogo Pangestu. Nah, untuk dari selanjutnya, aksi korporasi selanjutnya, apalagi nih selain dari ada IPO dan juga akuisisi. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi tadi di mana ada penerbitan obligasi dan di sini ada pembayaran dan juga pelunasan obligasi. Jadi kalau kita lihat di sini untuk obligasi yang sudah jatuh tempo di tahun 2024 dan tahun 2025, di mana obligasi berkelanjutan 2 dan tahap 3 tahun 2020 sebesar 750 miliar pada 12 Februari 2025. Kemudian ada obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2019 seri C sebesar 300 miliar rupiah pada 1 Maret 2025. Kemudian ada obligasi berkelanjutan 3 tahap 1 tahun 2020 seri B sebesar 357,7 miliar yang dimana jatuh temponya nanti pada 26 Agustus 2025. Nah, kemudian yang belum lama ini ya kalau kita lihat right issue dan juga stock split. Jadi memang aksi korporasinya cukup banyak. Di mana tahun 2021 karena harga sahamnya sudah cukup lumayan, di sini ada right issue sebesar atau menerbitkan sekitar 3,794 miliar saham baru dan ada stock split di mana rasionya 1:4. Yang mana mengubah nominal sahamnya dari 200 menjadi Rp50 per lembar saham. Nah, untuk selanjutnya juga kalau kita tadi saya sempat singgung ya, ada IPO CDIA. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu nih untuk calon IPO dari Chandra Daya Investasi. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah,
ini memang sekarang masih menjadi perbincangan hangat ya, karena digadang-gadang bahwa CDA akan IPO di bulan ini, bulan Juni 2025. Untuk bisnisnya sendiri berada di sektor infrastruktur, jadi ternyata CDA ini merupakan entitas khusus yang memang berinvestasi untuk mengelola aset-aset perseroan dari energi, ada air, kepelabuhan, penyimpanan, dan juga logistik. Nah, untuk persiapan IPO-nya di sini saya sudah rangkum, jadi di mana diperkirakan memang akan IPO atau melantai pada Juni 2025, dan dana segarnya atau dana IPO yang nanti akan dikumpulkan sekitar 2,37 triliun. Ini termasuk salah satu IPO yang terbesar nantinya, dan untuk diperkirakan menawarkan sekitar 12,48 miliar saham dengan nilai nominal saham Rp10. Ini nilai nominal ya, bukan nilai IPO-nya. Kemudian diperkirakan harga penawarannya berkisar di Rp170 hingga Rp190 per lembar saham, yang dimana nantinya juga ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru. Dan CDI yang berkode saham CDA nantinya juga memiliki potensial valuasi ternyata sekitar 1 miliar US dollar. Nah, selain dari ini, mungkin kita juga bisa mengintip dari kinerja CDIA. Nah, jadi sebenarnya kinerja keuangannya belum ada ya, karena memang prospektusnya belum rilis. Tapi kalau kita catat di sini, di mana pada tahun 2025 CDA diperkirakan akan mencatatkan pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah dengan laba bersih sekitar 500 miliar rupiah. Pada tahun 2027 nanti pendapatan diproyeksikan meningkat menjadi 2,5 triliun dengan laba bersihnya 800 miliar rupiah. Dan di mana ternyata pada April 2025 kemarin TPA melakukan penyuntikan modal sebesar 853,26 miliar ke CDA melalui penerbitan 8,53 miliar lembar saham baru. Dan kalau kita lihat di sini juga CDA menerima pendanaan sebesar 2.964 triliun dari TPA dan Phoenix Power BV pada 10 April 2025. Nah, mungkin kita bisa nge-review juga kinerja harga saham-saham Prajogo yang memang sudah melantai lebih dulu. Karena ternyata memang saham-saham Prajogo ini kalau mencatatkan kenaikan saham dari IPO luar biasa ya. Naiknya dari ratusan persen hingga ribuan persen. Apa saja? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dan terafiliasi dengan Prajogo Pangestu ada pastinya Barito Renewable Energy atau BREN, Petrindo Jaya Kreasi Cuan, Petrosit, PTRO, Barito Pasifik BRPT, dan juga Chandra Asri Pasifik atau TPA. Nanti yang terbaru ada CDA. Dimana kalau kita lihat BREN sudah listing di Oktober 2023, harga IPO-nya saat itu hanya Rp780 per lembar saham. Dimana untuk IPO jumlah IPO-nya sekitar 3,3 triliun dan kinerja harga sahamnya selama sejak IPO ya kalau kita hitung sudah naik sekitar 540%-an, di mana harga sahamnya sekitar 6 ribuan per lembar saham saat ini. Kemudian ada Cuan juga yang dimana nggak jauh lama dari brand rilis di tanggal 8 Maret 2023, di mana saat itu total IPO-nya sekitar 372 miliar, harga IPO-nya saat itu cuma Rp220 per lembar saham. Sekarang harga sahamnya sudah di 11.000 atau naiknya sekitar 4.179%. Kemudian ada PTRO yang sudah listing sejak lama ya, Mei 1990. Saat itu ini harga IPO-nya belum termasuk stock split ya, di 9.500. Kalau kita hitung kinerjanya selama 5 tahun terakhir sudah di 2.359%. Kemudian ada BRPT yang juga sudah melantai sejak tahun 93. Saat itu ini belum stock split ya, harganya di 7.200. Untuk dana IPO-nya saat itu sekitar 612 miliar. Dan memang secara kinerja 5 tahun masih di minus sekitar 6%-an. Kemudian ada TPIA, ini saya pakai harga saham terakhir tanggal 26 Juni 2025 ya. Untuk TPIA sendiri sudah melantai sejak Mei 2008. Saat itu harganya di 2.200. Kalau kita lihat total IPO yang dikumpulkan saat itu sekitar 1,6 triliun rupiah. Ini belum stock split ya. Kemudian kalau kita lihat secara kinerja harga sahamnya sudah mencatatkan 450%. Sekarang harga sahamnya sudah bersaing dengan saham BBCA nih ya. Nah, kita sudah melihat memang potensi dari anak usahanya CDA yang akan IPO ini memang cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat dari sisi valuasi dan proyeksinya akan mencatatkan laba yang cukup besar meskipun induk usahanya masih mencatatkan kerugian. Tapi kalau CDA bisa mencatatkan kinerja harga saham yang cukup baik, tentu saja ini akan berpengaruh besar terhadap pergerakan saham TPA ya. Disclaimer, jangan lupa dianalisa ulang.